Lights, camera, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mareta Syamsia Kuinensa dengan NIM 213410008. Di sini saya akan menganalisis tentang beberapa banner yang ada di pinggir jalan dalam rangka mendulang suara pada tahun 2024 sebagai calon legislatif. Nah, di sini ada 3 banner. Yang pertama dari Partai Golkar, yang kedua dari Partai Gerindra, dan yang ketiga dari Partai PKB. Nah, teman-teman bisa kita analisis bersama bahwasanya pemilu di tahun 2024 ini adalah sebuah ajang kontestasi politik yang mana para caleg atau calon legislatif itu diberikan ruang terbuka dan aktivitas kepada publik. Nah, di media luar seperti baliho, spanduk, dan banyak poster tokoh politik tersebar melalui berbagai platform sosial media di tahun ini. Banyak sekali baliho dan poster maupun spanduk yang menunjukkan bahwa pesta demokrasi akan berlangsung pada tahun 2024 pada tanggal 9 Februari tahun 2024. Nah, yang mana di seluruh daerah di Indonesia akhir-akhir ini terlihat banyak baliho dan bendera partai yang terpajang di pinggir jalan. Semua caleg dengan senyum dan dengan senyum yang mengembang memberitahu visi misinya dengan janji-janji manis dan penuh di setiap tempat, lokasi, dan gedung yang terletak dengan tempat seolah-olah mereka adalah pejuang kemerdekaan rakyat. Nah, semua orang termasuk selebriti bersaing untuk menjadi anggota parlemen di negara ini. Tujuan tersebut menghasilkan kemenangan di tahun 2024 nanti. Sebagai salah satu acuannya adalah suara atau salah satu pencoblosan di tahun 2024. Nah, para caleg senang membantu acara tersebut dengan materi karena mereka dapat hadir dan bertatap muka dengan lapisan masyarakat. Pada dasarnya, partai politik peserta pemilu belum diizinkan secara resmi untuk berkampanye karena kampanye dimulai pada tanggal 28 November sampai dengan 10 Februari pada tahun 2024 mendatang. Sebanyak 75 partai tersebut diperbolehkan kampanye, tetapi ada beberapa yang sudah mulai memasang banner untuk sebagai salah satu pengenalan diri mereka. Nah, menurut Budiarjo, partai politik itu adalah sekelompok orang yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Nah, tujuan dari partai politik ini tidak lain hanyalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik. Lalu tujuan dari pemasangan banner ini adalah termasuk salah satu contoh dari pendidikan politik. Nah, mengapa demikian? Karena dari pendidikan politik merupakan agenda yang sangat penting, yaitu melangsungkan pembangunan sebuah bangsa dengan memerlukan syarat-syarat untuk keterdidikan rakyat secara politik. Nah, di situ kita bisa mengambil kesimpulan atau analisa bahwasanya rakyat yang terdidik secara politik adalah warga negara sehingga bisa secara sadar mandiri ikut berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung. Sebagai salah satu calon legislatif, ini adalah salah satu partisipasi tidak langsung karena mengenalkan atau memberikan komunikasi politik melewati banner atau platform atau spanduk yang ada di pinggir jalan. Maka dari itu, teman-teman, proses pendidikan politik diharapkan menjadi sarana bagi terwujudnya masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai persoalan politik. Nah, dari situ bisa kita analisa bahwasanya pendidikan politik sangat diperlukan, bukan hanya sebagai pemilih saja, tetapi menjadi pengurus parpol agar memiliki pengetahuan tentang persoalan politik yang sangat relevan. Nah, pendidikan politik itu merupakan agenda yang diharapkan dapat menjadi sarana bagi terwujudnya masyarakat yang mengerti tentang pendidikan politik tersebut. Lalu, nah, baliho di sini digunakan yang sangat efektif sebagai alat komunikasi politik yang membangun kepercayaan, keberterimaan, dan keberpihakan masyarakat terhadap salah satu calon legislatif atau partai politik yang mencalonkan dirinya sebagai salah satu anggota parlemen atau salah satu penyalur aspirasi masyarakat. Nah, yang mana sehingga pendidikan politik oleh partai politik dianggap tidak lebih dari bukan pembodohan kepada masyarakat, tetapi pendidikan politik ditujukan sebagai pengetahuan atas nama masyarakat, bangsa, negara, dan demokrasi untuk melegitimasi langkah politis mereka dalam meraih